Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Dobi Kurniawan dan hari ini gue mau bikin satu format video baru yang tujuannya lebih ke for fun gitu ya. Untuk seneng-seneng aja sih, untuk seru-seruan. Nah, apa sih format konten yang baru ini? Well, sesuai judulnya yang pastinya kalian juga udah baca, gue mau bikin satu format video ranking yang tentunya di dalamnya gue akan meranking beberapa buku atau hal yang nggak terlepas dari dunia literasi gitu. Dan tentunya ranking yang akan gue tampilkan pada video ini dan video-video selanjutnya akan sangat bersifat personal. Gue akan suka kalau kalian setuju, gue akan suka juga kalau kalian gak setuju. Dan funnya di sini adalah gue akan lebih suka lagi kalau kalian juga ikut ngasih ranking gitu terhadap hal-hal yang gue bahas dalam video format seperti ini. Again, gak ada yang bener, gak ada yang salah. Ini pure selera masing-masing. Dan sekali lagi cuma buat seleng-selengan doang. Dan untuk topik pertama yang akan gue angkat dalam format video ranking seperti ini adalah buku-buku terbitan dari penerbit Mai. Nah, kalau kalian belum tahu atau belum kenal gitu ya sama penerbit Mai, logonya seperti ini. Mungkin untuk mengenalkan kepada kalian apa sih penerbit Mai ini, siapa sih mereka, gue akan bacain satu catatan mereka di akhir buku pertama yang mereka terbitin, yaitu seperti ini. Penerbit Mai adalah penerbit kecil yang ingin memperkenalkan karya sastra Jepang kepada Indonesia. Dia mengembangkan penerjemah-penerjemah Jepang muda dalam bidang karya tulis. Meski bergerak dalam skala kecil, kami peduli pada naskah-naskah kami, yang tentu saja kami kerjakan dengan sepenuh hati. Kadang kami saling ngotot dalam pemilihan diksi, kadang kami bergembira saat menemukan pilihan kata yang tepat. Semoga melalui buku ini, hal kecil yang bisa membuat bahagia itu bisa tersampaikan kepada kalian, pembaca. So, itu dia perkenalan singkat dengan penulis Mai. Gue suka banget gitu sama penerbit indie satu ini. Karena selain emang gue suka gitu sama karya-karya literasi Jepang yang klasik, gue juga suka sama goal mereka sendiri gitu, yaitu untuk memberi kesempatan dan mengembangkan penerjemah-penerjemah muda dari bahasa Jepang tentunya, untuk menyampaikan cerita-cerita yang emang keren ini kepada pembaca di Indonesia gitu. Itu gue upload banget sih. Dan terbukti kok so far gue enjoy banget buku-buku dari penerbit Mai ini. Boleh gue bilang penerbit favorit gak sih? Karena gue punya semua bukunya. Gue gak ketinggalan satu buku pun. Tiap ada buku yang baru gue beli. Tiap ada buku yang baru gue beli. Karena ya emang gue penasaran gitu, cerita apa lagi sih yang mereka tawarkan. So far mereka udah nerbitin 10 buku per gue take video ini ya. Dan kayaknya jumlahnya akan relatif sama gitu sampai video ini tayang. Dan karena jumlahnya genap banget gitu, 10, sebagai hadiah juga buat penerbit Mai dalam rangka selebrasi 10 judul ini, akhirnya gue bikinlah video ranking satu ini. Tapi sebelum kita masuk ke video rankingnya, mungkin akan gue spill dulu judul-judul apa aja yang udah diterbitin sama penerbit Mai secara urut dari buku pertama sampai buku ke-10. Untuk buku pertama yang diterbitkan oleh penerbit Mai adalah Gagal Menjadi Manusia oleh Dazai Osamu. Kemudian Sekarut. Kemudian ada Kaki Kuda dari Akutagawa Ryonosuke. Keempat ada Dan Angin Pun Berembus karya Hori Tatsuo. Ada Ginchu Sang Mumi dari Tamura Toshiko. Keenam ada Rumah Pohon Kesemek dari Sugoi Sakae. Kemudian selanjutnya ada Semalam di Kereta Bima Sakti dari Miyazawa Kenji. Kemudian ada Gusko Budori dari Miyazawa Kenji juga. Kemudian buku ke-9 ada Beras dan cerita-cerita bergizi lainnya. Dan anak terbaru dari penerbit Mai adalah Lonceng di Danau dan cerita-cerita petualangan lainnya dari Suzuki Miekichi. Kalian bisa tahu urutan terbit dari buku-buku penerbit Mai itu dari belakang bukunya karena Mai ada ngasih nomor. Nah, itu tadi untuk buku-buku dari penerbit Mai sesuai dengan urutan terbit. Sekarang kita masuk ke video rankingnya. Gue akan mulai dari bawah, yaitu nomor 10 sampai yang paling favorit nanti, nomor 1. Dan karena lumayan banyak juga gitu, 10 buku, kita langsung mulai aja videonya.
Di urutan ke-10 gue akan menempatkan buku ke-8 dari penerbit Mai, yaitu Kisah Hidup Gusko Budori dari Miyazawa Kenji. Gue bacain blurb singkat di belakang bukunya kali ya. Gusko Budori tinggal di hutan Iatov bersama ayah, ibu, dan adik perempuannya. Suatu hari, iklim yang dingin menyerang dan memisahkan Budori dengan keluarganya. Sendirian, Budori pun melakukan perjalanannya untuk bertahan hidup, bertemu dengan berbagai orang, dan belajar berbagai hal untuk menemukan arti hidupnya. Ini masuk ke lini buku anaknya dari penerbit Mai, dan bukan jelek atau gimana, tapi kalau dibandingkan dengan buku-buku dari penerbit Mai lainnya gitu, bisa gue bilang gue tuh paling lupa sama buku satu ini. Yang gue inget tuh kisahnya agak melodrama, walaupun tetap ada unsur perjuangannya tadi ya. Kemudian gue juga ngerasa kalau topik dari buku anak satu ini merupakan salah satu topik yang terberat gitu yang diangkat dari cerita-cerita anaknya penerbit Mai, dan suasananya muram kayak gitulah. Mungkin buku ini memang menjawab kebutuhan dari buku anak itu sendiri gitu, yang nggak selamanya warna-warni. Dan mungkin semacam ngasih gitu kepada anak-anak bahwa hidup bisa menjadi berat juga gitu ke depannya. Itu sih yang gue inget dari buku ini. Gue tetap enjoy waktu bacanya, gue nggak sampai yang buku ini nggak cocok buat gue gitu, atau buku ini jelek apa gimana, nggak. Gue tetap enjoy sekali lagi, tapi ya di antara kesemua buku Mai mungkin ini yang paling forgettable buat gue. Kita lanjut ke buku ke-9, yaitu Ginchu Sanmumi, karya dari Tamura Toshiko. Untuk blurb singkat di belakang bukunya, Minoru adalah seorang perempuan yang begitu terobsesi dengan seni. Baginya seni adalah sesuatu yang sangat pribadi. Ia mengejar seni dengan idealisme yang begitu tinggi hingga suaminya, Yoshio, tak bisa mengerti tindak tanduk istrinya tersebut. Semi-autobiografi Tamura Toshiko ini menggambarkan bagaimana seni, yang tadinya merupakan gairah pribadi seorang perempuan, menjadi sesuatu yang asing ketika ditempatkan di dunia yang serba uang dan serba laki-laki. Menarik banget kan? Buku ini tuh semacam jadi jawaban gitu, kemana sih nama-nama perempuan kalau kita lagi ngomongin cerita-cerita klasik Jepang gitu. Karena nama-nama yang muncul pasti nama-nama autor laki-laki yang itu-itu aja kan. Nah, Mai menawarkan cerita dari Tamura Toshiko satu ini. Yang surprisingly, permasalahan perempuan yang dihadapi dalam buku ini tuh masih sangat relevan dalam dunia modern. Gue pun bisa dibuat relate gitu sama aspek idealisme dalam seni dalam buku ini. Hanya saja mungkin hal yang bikin gue menarik diri dan menempatkan buku ini di wilayah bawah mungkin di ranking ini adalah gue gak suka sama tokoh utamanya. Banyak keputusannya yang gue kayak ngapain gitu. Tapi overall gue tetap suka sama tema yang diangkat, dan gue juga suka banget kayak semacam ngasih angin segar gitu untuk teman-teman yang suka sama cerita klasik Jepang, yang kalau dipikir-pikir emang iya ya, kemana nama-nama autor perempuan ini gitu. Nah, buku ini bisa jadi angin segar buat kalian. Dan ya, kita lanjut. Buku ke-8 dalam ranking ini balik ke cerita anak Mai lagi, yaitu Semalam di Kereta Bima Sakti karya Miyazawa Kenji. Untuk blurbnya, Giovanni adalah seorang anak laki-laki yang kesepian. Ia selalu diganggu oleh anak-anak lain di sekolah karena ayahnya tak kunjung pulang dari melaut. Pada suatu malam, ia mendapatkan kesempatan ajaib. Bersama Campanella, sahabatnya, ia berkeliling galaksi Bima Sakti dengan sebuah kereta. Namun, tugas kereta tersebut tidak hanya terbang mengarungi langit malam. Gue akan ngomongin di awal, ini fantasi banget menurut gue. Tapi sampai di poin dimana gue kesusahan buat ngikutin perjalanan mereka di kereta Bima Sakti ini. Dan setelah gue coba riset gitu dulu waktu selesai baca bukunya ke teman-teman pembaca lain, ternyata nggak cuma gue gitu yang kesusahan mengikuti aspek tersebut. Buku ini juga relatif mengangkat aspek yang cukup berat sebenarnya, tapi disampaikan secara magical dan ya fantasi tadi gitu. Jadi nggak semuram dan nggak semorbid Gusko Budori. So ya, untuk urutan ke-7 gue masih akan tetap naruh buku anak, yaitu Rumah Pohon Kesemak yang ditulis oleh Suboi Sakai. Di antara
buku-buku anak lain yang diterbitkan oleh penerbit Mai, mungkin ini yang paling ringan menurut gue. Dia sangat cocok ditujukan untuk anak-anak yang bener-bener baru baca gitu. Mungkin transisi dari buku cerita anak ke buku anak, bedanya gimana sih? Tahu kan buku-buku anak yang mayoritas tuh gambar. Nah, transisi ke buku yang sebagian besar tulisan tuh bisa dilakukan dengan buku satu ini menurut gue. Ilustrasi yang ada di dalamnya paling ramah buat anak menurut gue. Oh iya, ke semua buku anak dari penerbit Mai ini berilustrasi. Tapi ya sekali lagi, ini yang paling friendly menurut gue. Untuk blurb di belakang bukunya, di belakang rumah Fumie dan Yoichi, berdirilah sebuah pohon kesemak besar. Pohonnya memekau, besarnya selebar rentangan lengan anak-anak. Pohon itu menemani keseharian keluarga Fumie dan Yoichi, menyaksikan setiap kegembiraan juga kesedihan mereka. Ini slice of life banget, ringan banget, dan ya sangat gue rekomendasikan untuk pembaca muda. Baca buku satu ini tuh kayak lagi nonton Chibi Maruko-chan atau mungkin Nobita dalam konteks slice of life yang gampang diikuti gitu loh. So ya, untuk buku ketujuh, Rumah Pohon Kesemak. Untuk ranking ke-6, kita masuk ke kategori kumpulan cerita. Jadi Mai ini cukup banyak gitu menerbitkan buku kumpulan cerita dan menurut gue oke semua. Dan buku kumpulan cerita yang mengambil posisi ke-6 adalah Beras, yang ditulis oleh Akutagawa Ryonosuke, Arishima Takeo, Hayashi Fumiko, Inota Shigeru, Miyazawa Kenji, Nimi Nankichi, Akamoto Kanoko, dan Yumeno Kyosaku. Seperti judulnya, Beras dan cerita-cerita bergizi lainnya. Judulnya lucu banget. Buku kumpulan cerita satu ini tuh merangkum cerita-cerita pendek gitu ya, yang berpusat pada makanan. Kalau gue disuruh buat mendeskripsikan buku satu ini dalam food lingo gitu, dalam bahasa makanan, gue akan nyebut buku satu ini tuh nano-nano sih. Karena banyak banget rasanya. Ada yang slice of life banget, ada yang drama, ada yang lumayan horor juga menurut gue, dan mengarah ke horor kosmik bahkan. Macem-macem deh, gue suka banget sama buku satu ini. Kalau gue disuruh milih cerita favorit dalam buku Beras ini, gue akan pilih cerita restoran dengan banyak pesanan, karena unsur suspense dari cosmic horror kalau gue mau bilang sih itu oke banget dan absurd banget, dan terornya tuh dapet banget, dan itu semua dirangkum dalam satu cerita pendek gitu. Jadi jenius banget menurut gue. So ya, kita lanjut ke buku selanjutnya. Untuk ranking kelima akan diisi oleh buku anak dari penerbit Mai yang sekaligus juga merupakan buku kumpulan cerita gitu, yaitu Lonceng di Danau dan cerita-cerita petualangan lainnya, ditulis oleh Suzuki Miekichi yang merupakan bapak sastra anak di Jepang gitu. Walaupun berasal dari Jepang, gue ngerasa cerita-cerita yang ada di dalam Lonceng di Danau ini berasa western banget gitu, berasa dongeng-dongeng yang gak begitu kita temukan di Asia sebenarnya. Dan kalau kalian baca esai Ruang Teh dari penerbit Mai di bagian akhir bukunya, kalian akan tahu gitu kenapa kita merasakan hal tadi. Buku ini tuh nggak terlalu morbid seperti buku anak yang udah gue sebutin sebelumnya, dan nggak se-slice of life Rumah Pohon Kesemak tadi gitu. Di antara buku-buku anaknya penerbit Mai, ini yang berasa paling dongeng, yang paling fairy tale, yang ceritanya mungkin lebih familiar kan sama anak-anak yang sering baca buku cerita bergambar anak. Jadinya di antara buku-buku anaknya penerbit Mai, ini yang paling tinggi menurut gue. Walaupun mungkin untuk pendapat gue pribadi ya, kalau gue masih kecil gitu dan dihadapkan dengan buku ini, mungkin gue akan ketakutan sih sama ilustrasinya. Bagus, gue suka banget. Tapi ya, kalau gue anak kecil sih, gue kayaknya akan takut sih. Dan karena ini buku kumpulan cerita, sama seperti Beras tadi, gue akan mention cerita favorit gue di dalamnya, yaitu judul Tentara Berkaki Satu. Itu aja. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Untuk posisi keempat ditempati oleh Sengkarut, yang merupakan buku kedua yang diterbitkan oleh penerbit Mai, dan merupakan kumpulan cerita yang ditulis oleh Natsume Soseki,
Edogawa Ranpo, Kajimoto Jiro, dan Ogawa Mimei. Wih, namanya gede semua. Untuk kumpulan cerita satu ini tuh lumayan mix juga gitu. Mulai dari yang membuai, yang ringan banget, sampai mencekam. Mencekamnya tuh banget bahkan. Gue gak akan terlalu ngomong banyak soal buku satu ini karena gue udah bikin video pembahasannya secara terpisah, jadi lebih detail kalian bisa tonton video itu. Yang jelas cerita favorit gue dalam buku ini adalah cerita paling mencekamnya, yaitu Kursi Manusia. Itu edan banget, suspennya gila beneran. Fakta bahwa suspense yang luar biasa ini bisa dibangun dalam satu cerita pendek tuh gue gak terima sih. Keren banget, sumpah keren banget, kalian harus baca. Kita lanjut ke buku selanjutnya. Posisi ketiga ditempati oleh buku kumpulan cerita terakhir gitu ya, dari tumpukan buku-buku Mai ini. Ini adalah buku kumpulan cerita pendek dengan ranking tertinggi, yaitu Kaki Kuda dan Cerita Lain, karya Akutagawa Ryonosuke. Saking bagusnya cerita-cerita pendek dalam buku ini, gue tuh sampai gak bisa ambil favorit gitu. Seriusan bagus semua. Bahkan cerita Rashomon dan cerita di balik Semak Belukar, cerita tersebut menjadi inspirasi dan diangkat jadi film oleh Akira Kurosawa. Yang mana kalau kalian doyan film, Akira Kurosawa ini udah director favorit kalian. Udah sekeren itu tahapannya, dan cerita dari salah satu filmnya tuh diangkat dari buku satu ini. Diangkat dari tulisan Akutagawa Ryonosuke. Gue juga mau mention bahwa terjemahan di buku satu ini tuh cantik banget. Diksinya tuh gak main-main. Mungkin akan gue bacain salah satu bagian tercantik dalam buku ini. Ini ada di cerita Bubur Ubi. Hari itu adalah hari yang tenang dan cerah pada musim dingin. Tak ada angin yang menggoyang daun rumput yomogi yang telah kering di antara bebatuan yang tampak putih di tepi sungai bening berair tenang. Sinar matahari yang semulus gulali menerpa dahan tanpa daun pohon dedalu pendek yang menghadap ke sungai. Bahkan bayangan burung sekire yang sedang menggoyangkan ekornya di atas ranting pun terlihat jelas di atas jalan raya. Di atas gunung Higashiyama yang berwarna hijau gelap, bahu gemuk gunung lain terlihat seperti beledu yang memudar warnanya gara-gara embun beku. Barangkali itulah gunung Hiei. Pada hari yang cerah itu, keduanya berjalan santai menuju ke Awataguchi tanpa menggunakan cambuk dan membiarkan hiasan induk mutiara pada pelana kuda bersinau-sinau menyilaukan di bawah sinar matahari. Cantik banget kan? Buku ini tuh overall temanya akan absurd dan di beberapa bagian ceritanya bahkan sampai bisa meninggalkan perasaan jijik dan gak enak gitu. Menarik banget kan? Gue sangat highly recommend banget Kaki Kuda, dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton video yang udah gue bikin sebelumnya. Nah, untuk ranking 1 dan 2 ini sebenarnya seri, gue nggak bisa pilih satu di antara lainnya. Yang jelas gue mau ngasih note bahwa urutan 1 dan 2 ini bisa bergeser gitu tergantung mood gue di hari itu waktu ditanyain. Dan ya kebetulan mood gue sekarang adalah seperti ini. Posisi kedua diambil oleh Dan Angin Pun Berembus karya Hori Tatsuo. Gue udah bikin video pembahasannya secara terpisah. Lengkapnya kalian bisa tonton di sana. Yang jelas ini merupakan salah satu buku romance terbaik yang pernah gue baca. Translasinya juga cakep banget, secakep Kaki Kuda tadi. Dan ya mungkin gue bacain blurb singkat di belakang bukunya aja kali ya. Semua dimulai dari pertemuanku dengan Setsuko pada awal musim panas. Saat kami belum kehilangan apapun. Kami saling mengasihi, lalu aku bertekad menikahinya suatu hari nanti. Akan tetapi, Setsuko tiba-tiba jatuh sakit. Aku pun memutuskan pergi ke sanatorium di sebuah pegunungan untuk menemani Setsuko berobat. Lalu kisah cinta eksentrik kami dimulai dari sesuatu yang dianggap jalan buntu oleh orang lain. Dalam keseharian yang monoton, ada kebahagiaan beraroma maut yang ingin kami lestarikan dengan lebih sempurna. Dan angin pun berembus, ayo tegar jalani hidup. Ya, dari blurbnya aja udah cantik penulisannya. Cerita satu ini sebenarnya udah difilmkan, difilmkan dalam format animasi oleh Studio Ghibli yang judulnya The Wind Rises oleh the one and only Hayao Miyazaki yang nggak pensiun-pensiun. Tapi nggak full on diadaptasi karena dalam film animasinya
Hayao Miyazaki mencampurkan kisah Kaze Tachino dengan biografi satu tokoh gitu. Gue nggak akan explain lebih banyak daripada ini karena ya sekali lagi kalian bisa tonton video khususnya yang udah gue bikin. Yang jelas kalau kalian tertarik dengan romance, dengan romansa yang beraroma maut, yang melodrama banget, gue sangat highly recommend buku satu ini. Yang mana menyisakan kita pada ranking pertama dalam list buku-buku terbitan penerbit Mai kali ini. Yes, sudah pasti Gagal Menjadi Manusia oleh Dazai Osamu. Gue juga udah bikin video khususnya yang membahas buku ini secara terpisah dan lebih mendalam. Lengkapnya kalian bisa tonton videonya. Tapi yang jelas gue mau kasih forewarning ke kalian. Buku ini tuh bukan tipe-tipe buku yang bisa kalian pakai buat escapism. Bukan tipe-tipe cerita yang gue pengen baca buku yang tipis buat ngisi waktu luang. Ini tuh nggak bisa. Buku ini tuh banyak trigger warningnya. Kalau gue mau bodo-bodoan gitu ya deskripsiin dan ngeringkas buku satu ini tuh, gimana kalau orang yang emang udah rusak dari awal, yang selalu gagal dalam tiap tahap hidupnya, itu bertemu dengan seks, drug, dan alkohol. Mungkin gue bacain blurb singkat di belakang bukunya aja kali ya. Hidupku penuh aib. Catatan pria itu dimulai dengan pengakuan demikian. Ia menggunakan lawak untuk menipu dirinya sendiri. Menipu orang lain, membuat kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, lantas menjatuhkan keputusan atas dirinya sendiri bahwa ia gagal menjadi manusia. Akan tetapi, begitu pria itu tidak ada, seorang wanita berkata dengan nada penuh rindu, orangnya tulus, penuh perhatian. Ia tetaplah anak yang baik, seperti Tuhan. Karya Dazai Osamu yang mempertanyakan apa itu hidup sebagai manusia, dan apa itu hidup bersama manusia, karya yang dipercaya menjadi surat wasiatnya. Yes, buku ini tuh emang dipercaya mengisahkan tentang hidup dari Dazai Osamu itu sendiri, dan merupakan buku terakhir yang ia tulis sebelum ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. So yeah, it's not a easy read, dan gue highly recommend kalian untuk cek trigger warningnya sebelum masuk ke dalam bukunya. Karena menurut gue salah satu aspek yang bagus, yang jenius dari buku ini adalah kepenulisan dari Dazai Osamu itu sendiri gitu, yang benar-benar bisa menyeret kalian langsung masuk ke dalam cerita. Dan karena ceritanya kayak gini, jadi gue nyaranin untuk baca dalam mental state yang bener kali ya. Tapi di luar itu semua, gue percaya kalau setelah kalian menutup bukunya, kalian akan sependapat gitu bahwa ini merupakan satu karya yang hebat. Again, walaupun dark banget. So ya, No Longer Human atau Gagal Menjadi Manusia jadi buku yang teratas gitu di ranking buku-buku terbitan dari penerbit Mai menurut pendapat pribadi gue tentunya. So ya, itu tadi video pertama untuk format ranking kali ini. Mudah-mudahan kalian suka karena gue seneng banget bikinnya, fun banget. Apakah di antara kalian juga ada fansnya penerbit Mai? Kalau ada bisa ikut ngasih rankingnya di kolom komentar bawah. Atau mungkin yang belum baca ke semua bukunya tuh, kalian baca yang mana dan kalian suka yang mana. Dan kalau belum baca bukunya penerbit Mai sama sekali, dari video kali ini tuh buku mana sih yang paling bikin kalian penasaran? Bisa tinggalin komen di bawah tentunya. So, untuk penerbit Mai, gue sangat menantikan buku-buku lain yang kalian terbitkan. Gue akan menantikan buku ke-11, anak ke-11 kalian yang akan terbit. Judulnya Sosis Manusia kalau nggak salah. Gue punya firasat gue akan suka sama cerita itu. Video ini juga jadi ucapan terima kasih gue gitu buat teman-teman di penerbit Mai yang menghadirkan cerita-cerita Jepang yang gue suka banget. So ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Dobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.